Informasi terakhir pemirsa, pemerintah Kota Kediri menyalurkan bantuan langsung untuk warga penyandang disabilitas. Dalam penyaluran ini, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan, bantuan ini bukti kehadiran pemerintah untuk meringankan beban hidup masyarakat. Bantuan yang diberikan beragam, mulai dari kursi roda, penyangga punggung, hingga alat bantu anak. Salah satunya diserahkan kepada Nabia, 9 tahun, warga Ngampel yang mengalami epilepsi sejak bayi. Yang pertama kami tadi berkunjung ke rumah warga, adik-adik Nabia, kemudian Pak Pano, kemudian ada Pak Ponidi juga, dan Ibu Saryanti. Beliau ini kondisi ekonominya juga kurang baik, sehingga di sini pemerintah hadir untuk membantu baik tadi biaya hidup dan juga alat bantu. Itu tadi ada kursi roda, kemudian ada juga alat bantu untuk punggung juga untuk adik Nafianti. Harapannya ini bisa membantu mobilitas adik-adik dan bapak yang mendapatkan bantuan tadi, dan semoga ini juga bisa meningkatkan kualitas hidup dari warga Kota Kediri yang kekurangan. Selain itu, Wali Kota juga meminta Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, tujuannya agar pendampingan tidak hanya berhenti pada kebutuhan sehari-hari, tapi juga menyentuh aspek kesehatan penerima manfaat. Sebetulnya bulan ini bersamaan dengan mereka ada beberapa yang mendapatkan, jadi tidak hanya Pak Yudinya secara simbolis saja, dan nanti bisa minta Pak Yudi ya, saya tidak berapa jumlahnya, tetapi yang dibagi adalah alat bantu disabilitas sama biaya hidup. Jadi kenapa biaya hidup kita berikan, karena kadang mereka kalau menunggu yang pembantuan dari pusat maupun yang dari daerah belum turun, sementara mereka mengalami risiko sosial, maka kita bantu segera melalui biaya hidup ini, melalui belanja tidak terduga yang bisa dimintakan langsung pada Mbak Wali. Jadi kalau ada warga Kota Kediri yang memang membutuhkan sekali dan itu mengakibatkan risiko sosial yang nanti akan menjadi lebih parah, maka bisa menulis surat kepada Mbak Wali. Tetapi yang masih sanggup untuk menunggu bantuan, ya harus menunggu bantuan yang akan datang baik dari pusat maupun dari provinsi maupun pemerintah. Kriterianya tentunya mereka ada di dalam desil 1 sampai 5 di DTSN, atau kalau dulu DTKS. Kemudian mereka memang kita kan asesmen nanti, jadi kita cek ke lapangan memang kondisinya memerlukan. Tapi kalau untuk yang disabilitas tidak menggunakan persyaratan, asal dia disabilitas sedang dan berat ya, kalau ringan tidak sedang dan berat kita dari skala usia. Bantuan biaya hidup nanti kita asesmen, bisa saja kita 1 bulan 300, bisa 500, bisa 200, sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh mereka. Sudah terdata, cuman karena mereka waiting list ini kan terlalu lama, sementara kemungkinan mengalami risiko sosial kan bisa terjadi. Kalau tidak kita bantu nanti akan menjadi seperti apa, makanya segera kita segerakan. Jadi termasuk bantuan sosial yang tidak direncanakan, maka sumbernya adalah dari belanja tidak terduga. Kita kan mengambil dari belanja tidak terduga, jadi anggarannya cukup besar, tetapi belanja tidak terduga itu sebenarnya kan untuk bencana alam, tetapi boleh diperbolehkan sesuai aturan dia untuk membantu untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan, itu bisa mengambil dari anggaran itu. Karena alhamdulillah di Kota Kediri tidak terjadi begitu banyak bencana alam, sehingga bisa kita manfaatkan, kita geser untuk membantu masyarakat kita yang memang sangat membutuhkan. Adapun menurut Dinas Sosial, besaran bantuan biaya hidup berkisar Rp200.000 hingga Rp500.000 per bulan selama 6 bulan ke depan. Sementara bantuan alat bantu meliputi kursi roda, sepatu terapi, alat bantu dengar, matras khusus, dan lainnya. Bantuan juga diberikan kepada Ponidi, 64 tahun, yang mengalami stroke, serta Saryani, 56 tahun, yang menderita katarak, dan Panut, 60 tahun, yang mengalami trauma. Selain bantuan uang dan alat bantu, semua penerima juga mendapat paket sembako. Melalui bantuan ini, pemerintah Kota Kediri berharap masyarakat penyandang disabilitas mendapat dukungan yang lebih layak, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi juga menunjang kesehatan dan kualitas hidup mereka. Ahmad Ion, Java TV, melaporkan.